hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang di awal tadi saya bacakan, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Siapa yang berpuasa di bulan Ramadan dengan iman dan berharap pahala dari Allah, niscaya diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Dosa-dosa yang telah lalu itu akan diampuni kalau kita puasa Ramadannya itu imanan wa ihtisaban. Nonton nggih. Jadi dengan iman dan berharap pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu nanti insya Allah akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Gitu. Nah, kemudian keutamaan berbuat baik di bulan Ramadan, Ibu jamaah rahimakumullah. Perbuatan-perbuatan baik yang lebih utama dilakukan karena keutamaan bulan Ramadan, diantaranya yang pertama adalah sedekah. Jadi bulan Ramadan ini menjadi kesempatan kita untuk memperbanyak sedekah. Sing akeh sedekahnya. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man fattara iman kana lahu mislu ajrihi ghaira anhu la yanqusu min ajril shaimi syai'an." Barang siapa memberi makan untuk berbuka kepada orang yang berpuasa, maka dia memperoleh seperti pahalanya tanpa mengurangi pahala orang yang berpuasa tersebut sedikit pun. Kalau kita memberi makan orang yang berpuasa untuk berbuka atau sahur, itu pahalanya sama dengan orang yang berpuasa itu. Enggak dikurangi sedikit pun. Makanya kalau kita di Indonesia itu sering menyediakan iftar gitu nggih di masjid-masjid itu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal mu'minuna al-muttaqun haitsu qala tabaraka wa ta'ala fi kitabihil 'azim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsu ma kunta wa ati sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhul karim. Ibu jamaah al-ikhlas yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada siang menjelang sore ini kita semua masih dalam keadaan sehat walafiat, masih banyak diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat dan sempat, sehingga pada kesempatan siang menjelang sore ini kita semuanya bisa hadir di majelis ini. Tentunya tidak ada halangan satu apapun. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan kepada kita semuanya keistiqomahan dalam menapaki dinul haq, dinul Islam ini. Terlebih di bulan Ramadan yang hari ini sudah berpuasa, alhamdulillah mudah-mudahan hari pertama ini menjadi awal yang baik buat kita, awal yang tentunya memberikan kesempatan untuk bisa sampai di bulan Ramadan, untuk bisa sampai selesai menjalankan ibadah di bulan Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Salawat salam kita haturkan kepada junjungan kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, sahabatnya, dan orang-orang yang senantiasa menjalankan sunnah-sunnahnya sampai yaumul akhir. Ibu jamaah rahimakumullah, saya tidak membawa kitab Ihya Ulumuddin, saya membawa buku kecil ini. Ini buku tentang tuntunan praktis puasa, tarawih, iktikaf, Lailatul Qadar, dan zakat fitrah.
buku kecil ini saya temukan tadi pagi, saya buka-buka di lemari di etalase, kono buku cilik ngil apik. Gitu tak buka ngaji nanti gitu. Buka. Alhamdulillah ini nanti yang itu yang Ihya Ulumuddin nanti kita lanjutkan di kemudian hari nanti gitu. Karena kan tinggal sedikit itu. Tinggal sedikit dan materi yang terakhir itu adalah persiapan untuk meninggalkan dunia ya kalau nggak salah itu. Ini kita bahas dulu terkait dengan puasa saja, Bapak Ibu sekalian, Ibu-ibu sekalian, karena ini di bulan Ramadan dan ya perbedaan aja tentunya dalam penetapan bulan Ramadan kita nggak usah fokus ke sana. Tapi kalau yang kita yakini saja lah, sama-sama punya dasar, sama-sama punya dasar, yang ru'yat juga punya dasar, yang yang hisab juga punya dasar, gitu sama-sama. Itu jam juga hasil dari hisab, gitu ya. Orang kalau mau sholat maghrib nggak usah lihat bulan, lihat jam aja, udah jam 6 lewat itu ya, udah masuk maghrib, tinggal sholat aja, gitu ya. Sama gitu ya, kalender juga begitu, itu juga hasil dari hisab. Orang mau sholat gerhana juga nggak usah ngelihat bulan, jangan tinggal lihat gerhana saja, tanggal berapa gerhananya, jam berapa sampai jam berapa, itu bagian dari hisab. Oleh karena itu kita nggak usah bingung terkait dengan mau ru'yat atau mau hisab. Tinggal yang mantep yang mana. Kalau mantep yang ru'yat ya sudah ru'yat. Kalau mantep yang hisab ya sudah hisab. Gitu. Sebagaimana kalau kita itu dulu tahun 2001 itu abad yang masuk ke abad yang ke 21 ya kan, masuk yang ke 21, abad ke 21, walaupun hanya 1 tahun, baru 1 tahun gitu ya. Nah yang ikuti hisab itu seperti itu. Bulan kalau sudah melewati bumi, mau berapa derajat itu dia sudah lewat gitu ya. Dia sudah mulai melewati gitu ya. Dia sudah disebut bulan, sudah berganti bulan. Oleh karena itu ibu-ibu sekalian, yang mantep hisab monggo silahkan, yang mantep ru'yat ya monggo dipersilahkan semuanya ada dalilnya. Tinggal mantep saja, sudah dijalani dengan ilmu tentunya. Puasanya dijalankan dengan sepenuh hati. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, jam istimewa langsung. Ibu jamaah rahimakumullah, kita bahas tentang definisi dan perintah puasa. Ini buku kecil ini ada tentang yang pertama adalah bab puasa. Jadi puasa atau shaum itu menurut bahasa adalah menahan diri. Puasa itu menahan diri. Sedangkan menurut istilah syariat itu puasa adalah menahan diri dari menahan diri dengan niat beribadah, dari makan, minum, kemudian hubungan badan suami istri dan hal-hal lain yang membatalkannya, mulai dari terbit fajar hingga dengan terbenamnya matahari. Dasarnya adalah firman Allah surat Al-Baqarah ayat yang ke-183. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Orang-orang yang beriman diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Jadi kalimat yang terakhir itu la'allakum tattaqun, menjadi orang yang bertakwa. Nah, takwa itu nanti kalau kita urai satu persatu itu juga lebih dalam lagi. Pengertian takwa itu, orang yang takwa itu seperti orang yang berjalan tapi banyak duri. Ini kata Umar bin Khattab itu begitu. Jadi kalau kita itu jalan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Ibu. Maaf Bu.
Sari. Angler. Turu ki luwes nggih poso. Poso kok arek opo kan itu. Arek opo poso kan itu. Luwes mawon ngoten nggih. Kita lajengaken atau takwa niku ibaratnya orang yang berjalan, kata Imam Umar bin Khattab itu ada banyak duri. Jadi orang kalau jalan di jalannya itu banyak duri pasti akan berhati-hati. Gitu. Nah, takwa yang jelas itu adalah menjalankan semua perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi segala larangannya. Jadi yang haram dijauhi, yang makruh juga dijauhi, yang subhat kalau bisa pun juga dijauhi. Gitu. Nah, kemudian keutamaan puasa. Nabi SAW bersabda, "As-syamu junnatun minan nar. Kajunati ahadikum minal qital." Puasa itu adalah tameng dari api neraka. Seperti tamengnya salah seorang dari kalian dalam peperangan. Tameng niku apa? Pelindung, nggih. Pelindung dari api neraka. Terus penghalang apa pelindung? Ya, kalau perang itu ya tameng itu ya apa ya melindungi itu ya penghalang juga ya penghalang ya pelindung gitu ya. Gitu. Nah, orang-orang yang berpuasa ini insya Allah nanti akan dilindungi dari api neraka karena puasanya itu. Gitu sebagaimana salah seorang kalian terlindungi oleh tamengnya itu ketika dalam peperangan. Kemudian Rasulullah SAW juga bersabda, "Inna fil jannati baban yuqalu lahur riban wa yuqalu lahur royan yadkhulu minhu shaimuna yaumal qiyamah la yadkhulu minhu ahadun ghairuhum yuqalu aina shaimun fayaqumuna la yadkhulu minhu ahadun ghairuhum fa idza dakhalu aghliqa fa idza dakhalu ahliqa falam yadkhul minhu ahadun." Sesungguhnya di surga itu terdapat pintu yang bernama Ar-Royan. Darinya orang-orang yang berpuasa akan masuk surga di hari kiamat. Dan tidak ada seorang pun selain mereka yang masuk melalui pintu tersebut. Diserukan di mana orang-orang yang berpuasa, lalu mereka bangkit dan tidak seorang pun selain mereka yang masuk melalui pintu tersebut. Jika mereka telah masuk, maka pintu itu ditutup sehingga tidak seorang pun selain mereka yang masuk. Jadi orang yang berpuasa di bulan Ramadan itu nanti di akhirat itu ada pintu, di surga itu ada pintu khusus namanya pintu Ar-Royan, yang itu hanya dimasuki oleh orang-orang yang berpuasa. Ini jaminan, jaminan kita orang yang berpuasa itu nanti akan masuk ke surga itu lewat pintu yang namanya Ar-Royan. Nah, pintu itu akan ditutup kalau sudah tidak ada orang yang berpuasa. Semuanya orang yang berpuasa Ramadan itu masuk situ semuanya. Blang. Ya. Jadi khusus, disediakan pintu khusus bagi orang-orang yang berpuasa di bulan Ramadan. Oleh karena itu, ini menjadi penyemangat buat kita. Yakin, kita harus yakin. Jadi beribadah itu yang paling penting adalah keyakinan, yakin bahwa ibadah kita itu memang sudah menjadi kewajiban, dan yang kedua ada jaminan-jaminan yang nantinya itu akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita semuanya. Nah, kemudian kewajiban puasa Ramadan. Puasa Ramadan itu wajib dengan dalil-dalil Al-Quran dan Sunnah serta ijma umat. Ya. Allah Ta'ala berfirman di dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-185.
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'anu hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Faman syahida minkum asy-syahra falyasumah. Al-ayah. Berapa hari yang ditentukan itu ialah bulan Ramadan. Bulan yang di dalamnya diturunkan permulaan Al-Qur'an sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda Al-Furqan antara yang hak dan yang batil. Karena itu, barang siapa di antara kamu hadir di negeri tempat tinggalnya di bulan itu, bulan Ramadan maksudnya, maka hendaklah ia berpuasa pada bulan itu. Jadi ini dalil dari Allah Subhanahu wa Ta'ala terkait dengan kewajiban. Tadi yang pertama 183, kemudian yang keduanya 185. Di sini diterangkan bahwa bulan Ramadan itu bulan yang di dalamnya itu diturunkan Al-Quran. Jadi Al-Quran itu turun di bulan Ramadan. Makanya diperingati namanya Nuzulul Quran. Gitu, diperingati. Gitu. Dari mana Al-Quran ini adalah sebagai petunjuk, satu, hudal linnas, petunjuk bagi kita manusia. Kemudian yang kedua adalah Furqan, Al-Furqan. Ya, wal Furqan, dan pembeda. Dan pembeda. Faman dan pembeda dari al-haq, hak dan batil. Orang yang mempelajari Al-Quran itu dia akan diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah membedakan antara yang baik dan yang buruk. Oh ini baik, oh ini buruk, ini baik, oh ini buruk gitu. Itu orang yang kalau senantiasa berinteraksi dengan Al-Quran, itu akan bisa membedakan. Gitu. Ini perbuatan baik, ini perbuatan buruk. Itu baik, ini buruk. Itu akan bisa membedakan. Gitu. Dan kemudian siapa yang menemui bulan itu maka berpuasalah. Siapa yang hadir di bulan itu maka berpuasalah. Hendaklah berpuasa. Rasulullah SAW bersabda, Buniyal Islamu ala khamsin syahadati alla ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah wa iqamis shalah wa ita'is zakah wa hajjul bait wa shaum Ramadan. Di Islam itu dibangun di atas 5 dasar. Satu, syahadat bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar selain Allah dan bahwa Muhammad adalah utusan Allah. Yang kedua, mendirikan salat. Yang ketiga, membayar zakat. Yang keempat, haji ke Baitullah. Dan yang kelima adalah puasa Ramadan. Ini kewajiban puasa di bulan Ramadan. Kemudian keutamaan bulan Ramadan. Keutamaan bulan Ramadan, Rasulullah SAW bersabda, as-salatul khamsu wal jumu'atu ilal jumu'ah wa ramadanu ila ramadan mukaffaratun lima bainahunna idzatunibatil kabair. Salat 5 waktu, salat Jumat ke salat Jumat berikutnya, Ramadan ke Ramadan berikutnya merupakan penghapus dosa di antara amal-amal tersebut. Apabila dosa-dosa besar dijauhi. Jadi salat 5 waktu, salat Jumat ke salat Jumat berikutnya, Ramadan ke Ramadan berikutnya, ini merupakan penghapus dosa di antara amal-amal tersebut. Apabila dosa-dosa besar dijauhi. Jadi kalau dosa besar itu adalah syirik, gitu ya, durhaka kepada orang tua. Nah, itu dosa itu tobatnya harus tobatan nasuha. Tapi kalau dosa-dosa kecil yang disebabkan akibat dari kelalaian kita, itu bisa dihapus oleh sholat 5 waktu, oleh salat Jumat, oleh Ramadan dari tahun ke tahun. Nah, kita sudah ketemu Ramadan berapa tahun ini, gitu ya, dari balik gitu. Ya. Nah, mudah-mudahan dosa kita tidak ada lah, gitu ya, insya Allah. Nanti seorang mukmin itu
dia tidak akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala ketika dia itu belum cukup bekalnya. Jadi kalau orang mukmin yang sudah cukup bekalnya itu panggil Allah Subhanahu. Itu berarti kita ini masih belum cukup menurut Allah bekalnya kalau belum dipanggil gitu ya. Makanya luas aja gitu kan, orang meninggal itu masih kecil ya luas, kalau sudah besar juga luas gitu ya. Gitu. Makanya kalau ada orang baik sekali itu biasanya umurnya nggak panjang gitu. Umurnya nggak panjang gitu ya. Umurnya nggak panjang. Ini ngomong sing kadang lebih dosa, kadang taat, kadang itu malah awet umurnya gitu ya. Orang mati-mati gitu ya. Suwi gitu ya. Itu belum cukup bekalnya. Dan rizkinya tentunya masih ada di dunia, jatah rizkinya. Kalau jatah rizki sudah nggak ada, terus kemudian amalnya sudah cukup, udah panggil. Ya, bisa ketika tidur tahu-tahu meninggal, bisa di jalan tahu-tahu cabut di jalan. Udah pokoknya terserah Allah ya. Kayak cukup guys nih dalam cabut nih dalam ya wis gitu ya. Itu nggak tahu kita. Ya kita hanya bisa berharap ya meninggalnya kita husnul khotimah. Pokoknya doa minta umur yang panjang itu gimana? Ya umur yang panjang yang bermanfaat tentunya gitu. Jangan minta ya Allah umurku dawake ya Allah gitu. Dawake tok ning ora bermanfaat. Harus ada gandengan-gandengannya gitu. Supaya bermanfaat, supaya bekalnya cukup gitu ya, supaya banyak amal solihnya gitu Bu. Jangan ya Allah berilah saya umur yang panjang supaya saya bisa jadi orang yang kaya raya gitu. Hari ngopo gitu ya. Gitu, beramal yang banyak, harus ada gandengan-gandengan yang baik gitu. Ya boleh aja minta apa saja boleh kok sama Allah gitu kan. Doa kan nggak harus yang apa, bahkan kita dilarang kalau minta doa ya Allah matikan saya itu malah dilarang, nggak boleh gitu ya. Minta doa ya panjangkan umurnya, bermanfaat gitu ya, banyak amal solihnya gitu. Kemudian apa namanya hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang di awal tadi saya bacakan, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufirallahu ma taqaddama min dzanbi. Siapa yang berpuasa di bulan Ramadan dengan iman dan berharap pahala dari Allah, niscaya diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Dosa-dosa yang telah lalu itu akan diampuni kalau kita puasa Ramadannya itu imanan wahtisaban. Nonton nggih. Jadi dengan iman dan berharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Itu nanti insya Allah akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Gitu. Nah, kemudian keutamaan berbuat baik di bulan Ramadan, Ibu jamaah rahimakumullah. Perbuatan-perbuatan baik yang lebih utama dilakukan karena keutamaan bulan Ramadan diantaranya yang pertama adalah sedekah. Jadi bulan Ramadan ini menjadi kesempatan kita untuk memperbanyak sedekah. Sing akeh sedekahnya. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man fattara iman kana lahu mislu ajrihi ghaira anhu la yanqusu min ajril shaimi syai'an." Barang siapa memberi makan untuk berbuka kepada orang yang berpuasa, maka dia memperoleh seperti pahalanya tanpa mengurangi pahala orang yang berpuasa tersebut sedikit pun. Kalau kita memberi makan orang yang berpuasa untuk berbuka atau sahur, itu pahalanya sama dengan orang yang berpuasa itu. Enggak dikurangi sedikit pun. Makanya kalau kita di Indonesia itu sering menyediakan iftar gitu nggih di masjid-masjid itu. Sama mungkin di Mekah juga begitu kalau pas bulan Ramadan katanya ya, saya belum pernah Ramadan di sana gitu ya. Mudah-mudahan punya kesempatan Ramadan di sana. Itu katanya gelar makan, malah dipanggil silahkan ke sini. Iya. Memberi makan orang yang, karena memang keutamaannya luar biasa. Gitu ya, ketika bersedekah di bulan Ramadan. Kemudian sholat malam. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qoma Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufirallahu ma taqaddama min dzanbi." Kalau tadi man shoma Ramadan,
yang sekarang man qoma Ramadan. Barang siapa melakukan qiyam Ramadan atau sholat tarawih, ini sholat malam dengan dasar iman dan mengharapkan pahala dari Allah, niscaya dosa-dosanya yang telah lalu diampuni. Nah ini barang siapa yang sholat malam, sholat tarawih dengan dasar iman, mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari itu, ketika kita sholat tarawih itu cari yang sholatnya santai saja, nggak usah ngebut-ngebut gitu ya. 23 rakaat nggak apa-apa, tapi santai. 8 juga monggo, tapi yang pelan-pelan saja, yang tumak nina. Jangan yang cari yang ngebut, 23 tapi buanternya umum gitu ya. 5 mes spesial gitu ya. Awal Fatihah itu 1 nafas. Gila. Iya. Dulu saya pernah ke daerah mana itu, Purworejo itu, di sana katanya, sini Pak kalau mau Ramadan itu rapat takmir. Sopo sing imame sing maca sing maca Al-Fatihah itu sekali nafas, itu dijadikan imam. Wah, sekali nafas. Ora ambekan, berarti kan digandeng terus. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Amin. Wah, cepet lah gitu. Bisa ya, bisa saya ya bisa, tapi cepetnya raung gitu ya. Wangel nek kon tajwid itu pas ke banyak yang dipas ke mau itu huruf itu pas itu ya angel suruh gitu ya. Ya sing santai saja. Alhamdulillahirabbil alamin. Las-lasan gitu ya, tartil lah. Perintahnya kan warotilil Quran atar ya bagian nggih ngono jengkang lo wong sing wajib aja dibaca cepet, apalagi sing sunnah kali kaya ngopo ora diwaca lah sing sunnah. Bacaan-bacaan ruku, bacaan-bacaan sujud itu kan sunnah semua, ora diwaca. Iftitah sunnah, enggak dibaca. Wong sing wajib saja bacanya seperti itu. Bagaimana ayat yang lain setelah wajib itu mesti alif lam mim Allahu akbar. Ayat tok gitu. Yasin Allahu akbar gitu. Nun Allahu akbar gitu. Waduh, kira apa iki? Diwaca sing apa Fawaatihus Suwar gitu ya. Awal-awalan surat tok ini yo sah wae. Gitu ya. Wong sing wajib aja bacanya seperti itu. Shot gitu. Oh wis. Terus Yasin, Allah Akbar, Allah. Matuk nih ngoten. Ya kayak gitu ya masih ada gitu ya. Ya mestinya ya jangan seperti itu ya, setahun sekali gitu ya. Setahun itu ya datangnya sekali. Mau yo alon-alon gitu kenapa? Berapa menit itu selesai? Nanti kalau ditanya, mbok yo alon-alon, alon-alon malah orang husu gitu enggak? Jawabannya ya repot gitu. Jadi nek sholat banter ki malah husu gitu ya. Husu malah bingung ya sing ngetutke malah bingung. Kemudian ini keutamaan berbuat baik di bulan Ramadan. Yang kedua tadi salat malam, yang ketiga adalah membaca Al-Quran. Kenapa? Karena malaikat Jibril itu bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam setiap malam di bulan Ramadan, lalu dia bertadarus Al-Quran bersama dengan Nabi. Malaikat Jibril aja setiap malam itu di bulan Ramadan tadarus bareng sama Nabi. Nah, kita itu ya iso tadarus di musola-musola bareng dengan teman-teman gitu ya. Itu kan seneng gitu. Itu ada agendanya gitu. Ya, bersubuh itu juga ya bareng-bareng sama teman di masjid gitu. Itu suasananya beda itu. Baca sendiri sama baca banyak teman itu beda suasananya. Suasananya beda. Biasanya satu lembar di rumah itu ngantuk, di masjid untuk dengan konsen ya ngantuk itu rasido. Oke. Tambahi tadi rong lembar dan lain sebagainya. Kemudian keutamaan
berbuat baik di bulan Ramadan berikutnya yaitu iktikaf. Iktikaf itu yaitu berdiam diri di masjid dengan maksud beribadah untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Biasanya di akhir atau di 10 terakhir ya bulan Ramadan itu. Ramadan ya. Kalau iktikaf itu ya apa ya? Kayak ke masjid juga kan enggak? Kayak kalau ke masjid ya. Kalau ke masjid itu disunahkan untuk jangan langsung duduk tapi sholat tahiyatul masjid saja. Sudah berdiam diri di masjid. Iktikaf di masjid. Iya, di masjid. Iktikaf itu di masjid. Gitu. Kalau di rumah Kalau di rumah namanya enggak iktikaf ya. Di rumah apa-apa no gitu kan. Ini kok ngantuk gawe kopi. Isi. Gawe kopi ngliwati ruang TV. Apa ya filmnya ya? Nonton film desa akhirnya ora sida iktikaf. Lihat drakor desa gitu. Nah, ini kemudian berikutnya adalah umroh. Jadi mengunjungi makam, mengunjungi Makkah untuk tawaf dan sa'i di bulan Ramadan. Ini keutamaan di bulan Ramadan. Jadi dalilnya adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, umratun fi Ramadana ta'dilu jannatun ma'i. Umrah di bulan Ramadan setara dengan haji bersamaku. Umrah di bulan Ramadan setara dengan hajjatun ma'i. Haji bersama dengan Nabi. Kalau bisa umrah di bulan Ramadan ini podo karo haji pahalane. Hajinya aja haji karo Nabi gitu kalau Rasul. Istimewa betul ya. Jadi mudah-mudahan kita semua bisa ke depan bisa bisa umrah di bulan Ramadan. Ini ibu sekalian sampai di sini, nanti yang berikutnya adalah syarat wajib puasa. Ini insya Allah sudah pada paham semuanya insya Allah gitu ya. Ini hanya sebagai penguat buat kita semuanya karena ini bulan Ramadan. Jadi kita mantapkan niat kita berpuasa di bulan Ramadan ini. Mudah-mudahan bulan Ramadan ini bukan bulan terakhir kita, tapi bulan di mana kita itu sedang digembleng untuk bagaimana menjalankan hari-hari berikutnya sehingga ketemu dengan bulan Ramadan yang berikutnya. Ibu jamaah rahimakumullah, kita buka Al-Qur'annya surat Al-Baqarah ayat yang ke-77. Awala ya'lamuna annallaha ya'lamu ma yusirruna wa ma yu'linun. Sampun kepanggih. Monggo sareng-sareng taud bismillah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Awala ya'lamuna annallaha ya'lamu ma yusirruna wa ma yu'linun. Monggo. Wa minhum ummiyuna la ya'lamuna al-kitaba illa amaniya wa inhum illa yadhunnun. Wa minhum ummiyuna la ya'lamuna al-kitaba illa amaniya wa inhum illa yadhunnun. Fawailul lilladzina yaktubunal kitaba bi aydihim thumma yaquluna
يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة قل أتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهده أم تقولون على الله ما لا تعلمون وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة قل أتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهده أم تقولون على الله ما لا تعلمون فلا من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون فلا من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون والذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون والذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا وذي القربى واليتامى والمساكين وقولوا للناس حسنا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ثم توليتم إلا قليلا منكم وأنتم معرضون وإذ أخذنا ميثاق
bani Israila la ta'buduna illallah wa bil walidaini ihsana wa dhil qurba wal yatama wal masakin wa qulu linnasi husnan wa aqimus salata wa atuz zakata summa tawallaytum illa qalilan minkum wa antum mu'ridun. Awala ya'lamuna awala ya'lamuna Anallaha ya'lamu ma yusirruna wa ma yu'linun. Diulang. Wala ya'lamuna Anallaha ya'lamu ma yusirruna wa ma yu'linun. Lanjut. Wa minhum ummiyuna la ya'lamuna al-kitaba illa amani wa minhum illa yadunnun. Fawailul lilladzina ya'tuna al-kitaba bi aydihim thumma yaquluna hadza min indillahi liyashtaru bihi zamanan qalila fawailul lahum mimma katabat aydihim fawailul lahum mimma yaksibun. Lanjut. Ma'dudah. Kul atla'utum indallahi mahtam falayyum difallahu mahtamu amilatapuna Allahi ma'alamu Balaman kasaba sayyi'atan wa amatat bihi khati'atuhu fa ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Walladzina amanu wa 'amilus sholihati ulaika ashabul jannah hum fiha khalidun. Diulang Bu. Walladzina khalidun. Diulang Bu. Walladzina Walladzina amanu wa 'amilus sholihati ulaika ashabul jannah hum fiha khalidun. وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا وذي القربى واليتامى والمساكين
والمساكين وقولوا للناس حسنا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ثم توليتم إلا قليلا منكم وأنتم معرضون. Ngapu awala ya'lam. Monggo sareng. Wa inhum illa yadunnun fawailul lilladzina yaktubuna kitaba bi aydihim thumma yaquluna hadza min indillahi liyashtaru bihi samanan qalila fawailul lahum mimma katabat aydihim wa wailul lahum mimma yaksibun wa qalu lan tamassana an-naru illa ayyaman ma'dudah qul attakhadtum indallahi ahdan falan yukhlifallahu ahdahu am taquluna 'ala Allahi ma la ta'lamun bala man kasaba sayyi'atan wa ahatat bihi khati'atuhu fa ulaika ashabun nar hum fiha khalidun walladzina amanu wa amilus solihati ulaika ashabul jannah hum fiha khalidun wa il akhadna mitsaqa bani Israila la ta'buduna illallah wa bil walidayni ihsana wa bil qurba wal yatama wal masakin wa qulu lin-nasi husnan wa aqimus salata wa atuz zakata summa tawallaytum illa qalilan minkum wa antum mu'ridun. Shadaqallahul azim. Akhiri nanti wasan hamdalah untuk akabatul majlis. Alhamdulillah rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.